Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Baik ya, sehat ya, baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Firina. Silakan Firina. Oke, teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Firina. Nah, sebagai bentuk sikap kita terhadap nasionalisme bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Jingga. Silakan Jingga. Yang lain berdiri ya. Marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Ya, terima kasih Jingga. Silakan duduk. Ya. Ibu akan mengecek kehadirannya kalian ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tiara. Kenapa Tiara? Oh, sakit ya. Semoga Tiara cepat sembuh. Baik. Sudah siap belajar? Siap ya. Sebelum itu kita yel-yel dulu. Masih ingat yelnya? Masih ya, baik. Bahasa Indonesia. Bahasaku jadi diriku, bangga menjadi Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Oke, baik. Ya, kita akan mengingat materi yang sudah Ibu ajarkan di pertemuan sebelumnya ya. Materinya apa? Apa? Struktur. Ya, struktur dan kebahasaan teks anekdot ya. Ada berapa struktur teks anekdot? Ada 5 apa saja? Abstraksi, orientasi, kritis, koda. Ya, baik. Kalau kebahasaannya? Ada 6. Apa saja? Peristiwa yang menyatakan masa lalu. 2. Kalimat retoris. 3. Iya, menggunakan konjungsi waktu ya. 4. Iya, kata kerja aksi. 5. Kalimat perintah. Ya, 6 kalimat seru ya. Nah, materi sebelumnya itu masih ada kaitannya dengan materi hari ini ya. Baik, silakan kalian simak atau lihat ya gambar yang Ibu tampilkan di layar. Apa yang pertama kali kalian pikirkan? Dari gambar tersebut, ini ya, ada berapa objek gambarnya. Nah, apa yang pertama kali kalian pikirkan? Satu orang? Ya, kenaikan harga BBM. Ada lagi yang lain? Silakan. Harga BBM yang memicunya naiknya harga pasar. Iya, menurut Abdurrahman yaitu kenaikan harga BBM dapat memicu kenaikan harga pasar. Ada lagi yang lain? Dengan melihat gambar saya berpikir akan menulis teks anekdot. Iya, menurut Wansya dengan melihat gambar ini dia berpikir bisa menulis teks anekdot. Kenapa Wansya bisa menulis teks anekdot? Di dalam situ ada untuk bersifat menyindir. Iya, karena menurut Wansya bahwa gambar ini bisa untuk sindiran, ya, bersifat sindiran. Ya, baik ya, benar sekali. Hari ini kita belajar menyusun atau menulis teks anekdot ya. Tujuan pembelajaran yang pertama
dengan mengamati media karikatur. Yang tadi itu adalah media karikatur. Peserta didik dapat menyusun teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis secara benar. Terus tujuan yang kedua itu adalah setelah menyusun teks anekdot, peserta didik dapat mempresentasikan teks anekdot di depan kelas dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis secara tepat ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Adapun manfaat dari pembelajaran ini adalah ya, dengan kalian mempelajari menulis teks anekdot, kalian bisa berkreatif, mengembangkan ide-ide dalam menulis. Yang kedua, kalian bisa berpikir kritis ya, memberikan pendapat, memberikan kritikan melalui anekdot ya, melalui anekdot. Nah, itu adalah manfaat dari tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kita masuk ke materi. Apa saja yang harus kita perhatikan ketika menulis teks anekdot? Yang pertama itu adalah menentukan tema. Jadi kita harus menentukan tema. Apa itu tema? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya tema adalah gagasan pokok yang akan dikembangkan dalam teks anekdot tersebut. Iya, terima kasih Safika. Tema adalah gagasan pokok yang akan dikembangkan ke dalam teks anekdot, atau bisa juga pikiran ya, pikiran pokok yang akan kita kembangkan ke dalam tulisan. Jadi apapun yang kita tulis, apakah itu teks eksposisi ya dan yang lain-lain, itu harus mempunyai tema. Supaya apa? Supaya ketika kita menulis, tulisnya kita tidak terlalu jauh, tidak terlalu luas, ada tujuan yang ingin dicapai yaitu. Yang kedua itu adalah kritik ya. Karena kita menulis teks anekdot berarti harus ada kritik yang ingin disampaikan. Nah, kalau begitu Ibu akan membagi kelompok ya. Duduk seperti kelompok pertemuan lalu. Ibu akan membagikan LKPD. Nanti kalian berdiskusi bersama kelompoknya kalian terkait gambar atau karikatur yang Ibu bagikan ya. Silakan duduk dulu berkelompok. Ya, sudah ya. Nah, ini LKPD yang kalian akan, kamu kelompok berapa? Tiga ya. Silakan dicari gambar nomor 3. Ini kelompok 1. Gambar nomor 1. Ini 5 ya. Ya, nanti ketika kalian mempresentasikan ya, kalian akan menggunakan PowerPoint ya. Jadi setelah selesai kalian berdiskusi, silakan ketik di laptop masing-masing. Nanti kalian tampilkan di depan ya, melalui PowerPoint. Ya, silakan diskusikan krisis pejabat bersih. Oke. Yang mana nanti anunya? Yang menjadi objek pertama yang mana? Amanah jika dia menjadi atau terpilih ya. Jadi kalian bisa membuatkan kelucuannya di mana, misalnya cuma bisa membual atau apa ya, dengan bahasa-bahasa yang maksudnya tidak sesuai dengan kenyataan ya. Misalnya di krisis itu kan peristiwa ganjil, tidak masuk akal, boleh. Kurang semangat. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman jawabnya pagi luar biasa. Bisa kan? Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih semuanya. Ya. Oke. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama kami membuat teks anekdot tadi. Namun sebelum itu perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama dari saya, Verina Gavrilasu.
Saya Syafika Azara. Saya Cantika Karmilasari. Saya Aulia Nur Radian Samzamil. Nah, kami akan memulaikan presentasi kami yang akan dibuka oleh Syafika. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kami Mau ditunjuk? Selesai Ibu. Selesai ya. Jadi di sini kami akan memulai presentasi kami dari teks anekdot yang di sini teman-teman bisa lihat gambarnya. Ya, Jadi silakan judul teks diperhatikan anekdot temannya dulu ya, diperhatikan. Sebentar kalian memberikan saran atau kritikan terhadap karya teman kalian ya, tulisan atau tulisan anekdot yang sudah dibuat ya. Silakan diperhatikan. Ya. Baik, di sini kami memuat teks anekdot yang berjudul Janji Manis. Next, Bu. Ya. Sebelum itu saya akan membacakan teks anekdot tersebut. Minggu pagi itu terlihat sangat cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Siang ya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai teks anekdot. Pertama-tama kita akan memperkenalkan nama. Saya adalah Abdurrahman dan Perkenalkan, nama saya Alia Nurul Salsabila Hasan. Lalu berkata, sebentar saya cek dulu Pak. Kemudian ia pun mulai memeriksa keadaan pejabat tersebut. Setelah beberapa menit, dukun itu pun menggelengkan kepalanya sambil berkata, sepertinya kamu suka makan uang rakyat ya. Baik, saya akan mulai. Bahasa Indonesia. Bahasaku, jati diriku, bangga menjadi Indonesia, jaya, jaya, jaya. Baik, kita beri aplaus untuk kita semua. Baik, di sini saya persilakan kepada Nur Fajriya Kajim untuk membacakan narasi dari karikatur kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan narasi dari teks dari karikatur yang sudah kami buat, yaitu seorang nenek dan kakek tua yang sudah berumur lanjut yang tinggal di sebuah desa yang bernama Kilomboto. Mereka merupakan rakyat biasa yang hidup berkecukupan sehingga mereka hidup dengan sederhana. Karena kehidupan mereka yang berkecukupan, mereka hanya bisa mengambil air dari sumur terdekat. Namun, suatu hari, ketika nenek tua ingin mengambil air di sumur tersebut telah berubah warna menjadi kuning dan keruh. Mereka yang merupakan warga biasa di desa tersebut mengeluh akan air di sumur yang telah berubah warna. Namun di saat yang bersamaan, terdapat seekor tikus gemuk yang mandi di dekat sumur tersebut dengan menggunakan air bersih, dan tikus besar tersebut dimandikan oleh seorang kakek tua yang tinggal juga di desa tersebut. Tetapi karena masalah ekonomi, kakek tua tersebut lebih tunduk pada perintah tikus besar tersebut dikarenakan kekuasaan yang dimiliki oleh tikus besar tersebut. Kelompok yang paling bagus ya dari diskusinya, kira-kira kelompok mana? Kelompok 1? 2, 3, 4 atau 5? 4. Kelompok 5. Kelompok 5 ya. Tapi semuanya sudah bagus ya dari pemaparannya. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup, sekarang kita melakukan refleksi dulu ya. Materi apa tadi yang Ibu ajarkan? Menyusun teks anekdot ya. Apa saja yang harus kita perhatikan dalam menyusun teks anekdot? Ada tema, tokoh, alur, humor, kritik, pola penyajian. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Siapa? Firina, silakan pimpin temannya berdoa. Oke, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih Firina. Jadi materi kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat ya, tetap semangat dan berpikir kritis, berinovasi. Ya, jadi Ibu akhiri selamat siang. Ya.